Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Patrisius Hendrik Gunasis, akrab disapa Patris. Saya merupakan mahasiswa aktif semester 2 program studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cenaba. NIM 2403010147. Kali ini saya akan menjelaskan hasil observasi di Desa Mata Air, Kelurahan Tarus, Kecamatan Kupang Tengah sesuai dengan perkembangan teori organisasi. Organisasi dalam berbagai bentuk dan manifestasinya merupakan urat nadi kehidupan bermasyarakat. Ia menjadi wadah bagi individu untuk berhimpun, menyatukan visi dan misi, mengelola sumber daya secara kolektif, dan mencapai tujuan bersama yang mungkin sulit diwujudkan secara individual. Di tingkat akar rumput, seperti yang tercermin dalam dinamika sosial, ekonomi dan budaya Desa Mata Air, Kelurahan Tarus, Kecamatan Kupang Tengah, Nusa Tenggara Timur, keberadaan fungsi organisasi menjadi semakin krusial. Organisasi-organisasi ini yang tumbuh subur dari kebutuhan dan inisiatif masyarakat setempat memegang peran yang sangat sentral dalam membentuk lanskap kehidupan desa. Mulai dari mengelola sumber daya alam, mengembangkan kegiatan ekonomi, serta melestarikan nilai-nilai budaya, hingga penyelesaian berbagai permasalahan sosial. Kedua, tujuan observasi ini yang kami lakukan, yang pertama untuk menganalisis dan mendeskripsikan struktur dan mekanisme kerja organisasi-organisasi desa Mata Air, Kelurahan Tarus, Kecamatan Kupang Tengah. Yang kedua, mengevaluasi praktik-praktik manajemen dan kepemimpinan dalam organisasi-organisasi desa Mata Air berdasarkan perspektif perkembangan teori-teori organisasi. Yang ketiga, mengidentifikasi tingkat relevansi dan penerapan konsep-konsep dari berbagai teori organisasi, baik klasik, neoklasik, modern, dan kontemporer, dalam konteks kehidupan organisasi di Desa Mata Air. Yang keempat, untuk menganalisis pengaruh-pengaruh faktor internal dan eksternal terhadap dinamika dan efektivitas organisasi-organisasi di Desa Mata Air yang berkait dengan perkembangan teori organisasi. Yang kelima, merumuskan strategis masyarakat untuk meningkatkan efektivitas dan berkelanjutan organisasi-organisasi Desa Mata Air berdasarkan analisis teoris dan empiris. Dalam observasi, metode yang dipersiapkan oleh peneliti, yang pertama, persiapan. Dalam proses observasi yang dilakukan peneliti di lapangan, hal pertama yang dilakukan adalah studi teori organisasi, di mana peneliti melakukan wawancara terkait Desa Mata Air, terkait perkembangan desa dari awal mula asal desa seiring dengan perkembangan teori organisasi, baik klasik, neoklasik, bahkan modern. Yang kedua, penyusunan rencana observasi di mana peneliti saat turun ke lapangan membuat perencanaan dan diskusi dalam pembagian tugas. Yang ketiga, wawancara di sini melakukan dialog, dilakukan pewawancara atau interview. Dalam hal ini, peneliti untuk memperoleh informasi dari narasumber secara langsung. Pelaksanaan observasi lapangan, tim peneliti akan memulai kegiatan observasi lapangan di organisasi yang ada di Desa Mata Air, Kelurahan Tarus, Kecamatan Kupang Tengah pada tanggal 9 April sampai dengan 10 April 2025. Dalam pelaksanaan observasi, peneliti berupaya untuk bersikap netral dan tidak mengganggu kegiatan masyarakat organisasi Desa Mata Air yang sedang diamati. Pelaksanaan observasi dilakukan secara bertahap, mulai dari rumah warga dan dilanjutkan ke kantor desa sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Teknik pengumpulan data dan dokumentasi. Dokumentasi ini menggunakan kamera untuk menunjukkan data secara visual yang ada pada lokasi berupa jalan, aktivitas, struktur organisasi, dan bangunan yang ada pada Desa Mata Air. Peneliti juga memanfaatkan alat tulis untuk mencatat apa yang disampaikan informan di lokasi penelitian dan menggunakan handphone untuk merekam sebagai bukti jawaban informan di Desa Mata Air. Hal ini berpengaruh ketika peneliti menuliskan laporan peneliti di Desa Mata Air. Ini saya akan menyajikan hasil observasi kami. Yang pertama, terkait evolusi teori organisasi Desa Mata Air. Laporan ini menyajikan analisis mendalam dan komprehensif mengenai perkembangan organisasi di Desa Mata Air dari waktu ke waktu sebagai identitas sosial yang dinamis. Desa Mata Air telah mengalami berbagai transformasi yang tercermin dari evolusi struktur, fungsi, dan interaksi di antara berbagai organisasi yang ada di dalamnya. Tahun 2001, Ruben Kaja, Martinus Loman, dan Yakobus Klau, serta warga lain, kemudian mengajukan surat pengajuan pemekaran desa ke pemerintah Kabupaten Kupang.
Tahun 2002, tepatnya bulan Maret, warga wilayah Mata Air menyatakan sepakat untuk pemekaran wilayah. Sebelum tahun 2003, Desa Mata Air masih jadi bagian wilayah Kelurahan Tarus. Tahun-tahun sebelumnya, beberapa tokoh masyarakat dan tokoh pemuda merasa tingkat kepadatan penduduk sangat tinggi hingga menyulitkan efektivitas pelayanan pemerintah terhadap warga. Tahun itu juga terbit surat keputusan Menteri Dalam Negeri yang isinya setuju usulan pemerintah Kabupaten Kupang untuk pemekaran wilayah di Kelurahan Tarus. Maka dimulailah proses perjalanan pemerintah desa yang baru. Salah satu tokoh pemuda, Yohanes Kalau, ditunjuk menjadi pejabat desa yang baru yang diberi nama Mata Air hingga definitif tahun 2006. Tanggal 14 Juni 2006, diadakan pemilihan langsung pertama kali untuk memilih kepala desa Mata Air. Yohanes Kalau berhasil mendapat surat terbanyak dan dipercaya menjabat kepala desa Mata Air hingga berakhir masa jabatan tahun 2012. Observasi ini menunjukkan bahwa perubahan organisasi di desa Mata Air sejalan dengan pandangan teori neoklasik. Sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti fluktuasi, harga komoditas pertanian, dan kebijakan pemerintah terkait otonomi daerah. Akses informasi yang lebih luas, internet dan perangkat pintar memungkinkan organisasi di desa dan masyarakat untuk mengakses informasi tentang pertanian, kesehatan, pendidikan, peluang usaha, dan kebijakan pemerintah dengan lebih mudah dan cepat. Kebijakan pemerintah daerah dan pusat, undang-undang terkait otonomi daerah, desentralisasi, tata ruang desa, dan alokasi dana desa memiliki dampak langsung pada kewenangan, tanggung jawab, dan sumber daya organisasi desa. Perubahan kebijakan ini menuntut organisasi desa untuk menyesuaikan diri dalam hal perencanaan, pengelolaan, keuangan, dan pelaksanaan program Desa Mata Air, Kelurahan Tarus. Struktur organisasi Desa Mata Air. Tugas untuk mengelola efektivitas pemerintahan Desa Mata Air sangat dipengaruhi oleh bagaimana tugas dan tanggung jawab didistribusikan dalam struktur organisasinya. Struktur ini secara garis besar terbagi menjadi: yang pertama, sekretaris, yang berfokus pada administrasi umum, bertanggung jawab atas seluruh kegiatan administrasi. Yang kedua, bendahara desa, yaitu untuk mengelola keuangan desa, bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan desa. Yang ketiga, kepala seksi pemerintahan, yaitu urusan tata pemerintahan, bertanggung jawab atas urusan tata pemerintahan desa, termasuk penyelenggaraan musyawarah desa. Yang keempat, kepala seksi kesejahteraan dan pelayanan tugas dalam urusan kesejahteraan sosial, yang bertanggung jawab atas urusan kesejahteraan sosial masyarakat, termasuk penanggulangan kemiskinan dan bantuan sosial. Yang keenam, kepala dusun, yang bertugas untuk memimpin di tingkat dusun, memimpin dan mengordinasikan masyarakat di wilayah dusunnya masing-masing. Ketiga, efektivitas organisasi Desa Mata Air. Berdasarkan hasil wawancara, organisasi desa sangat efektif. Dilihat dari yang pertama, keefektivitasan program yang dijalankan organisasi desa berhasil. Dalam menjalankan roda pemerintah dan pembangunan secara efektif, tidak dapat dilepaskan dari fondasi partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat yang difasilitasi dan dimediasi oleh pemimpin yang kuat dan inklusif. Hasil studi kasus ini memungkinkan temuan-temuan penting menjadi indikator keberhasilan yang dapat menjadi landasan bagi pengambilan keputusan strategis dalam upaya mencapai tujuan di Desa Mata Air. Musyawarah desa hanya dihadiri oleh segelintir tokoh masyarakat. Sekarang, indikator keberhasilan dilihat dari balai desa yang penuh dengan perwakilan dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk pemuda dan kelompok perempuan. Mereka aktif menyampaikan pendapat dan memberikan masukan dalam perencanaan pembangunan. Dengan begitu, melibatkan strategi yang diterapkan harus lebih efektif untuk meningkatkan efektivitas organisasi desa yang dijalankan seperti pembagian tugas dan tanggung jawab yang tegas, mekanisme pengambilan keputusan yang transparan dan akuntabel, peningkatan partisipasi dan keterlibatan masyarakat, serta membangun komunikasi yang efektif antara masyarakat dan pemimpin desa. Yang keempat, lingkungan organisasi Desa Mata Air. Di Desa Mata Air, tata kelola organisasi yang transparan dan akuntabel akan membangun dan memelihara kepercayaan di antara anggota, pemangku kepentingan, dan masyarakat luas. Di Desa Mata Air, ketersediaan dan pengelolaan sumber daya yang efisien akan menjadi faktor penentu keberhasilan.
Sumber daya ini meliputi sumber daya manusia, kompetensi dan dedikasi anggota, sumber daya keuangan, dana operasional dan investasi, sumber daya alam, yaitu kegiatan pertanian organisasi Desa Mata Air, dan sumber daya informasi, data, dan pengetahuan. Kemampuan organisasi untuk mengidentifikasi, mobilisasi, dan mengelola sumber daya ini secara efektif dan efisien akan memastikan kelancaran. Selain berhubungan erat dengan masyarakat sendiri, organisasi desa juga menjalin relasi dengan berbagai pihak eksternal. Pihak eksternal ini bisa meliputi pemerintah di tingkat yang lebih tinggi, organisasi non-pemerintahan, sektor swasta, lembaga pendidikan, bahkan komunitas desa lain. Pemerintah tingkat atas, kabupaten, provinsi pusat, hubungan dengan pemerintah tingkat atas bersifat hierarkis dan koordinatif. Komunitas desa lain yaitu pertukaran informasi, pengalaman, dan praktik-praktik antara desa dapat sangat bermanfaat. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, ada beberapa cara yang dilakukan organisasi Desa Mata Air dan pemerintah Desa Mata Air dalam penanggulangan urbanisasi dan globalisasi. Berikut beberapa cara yang dilakukan organisasi Desa Mata Air, yaitu urbanisasi. Untuk mengatasi urbanisasi, beberapa cara yang dilakukan masyarakat Desa Mata Air dan pemerintahan seperti ruang terbuka hijau, termasuk kebun, pekarangan, dan area vegetasi alami yang berfungsi sebagai paru-paru desa dan mengatasi risiko banjir dan menurunkan kualitas udara. Yang kedua, globalisasi. Untuk mengatasi arus globalisasi, beberapa cara yang dilakukan masyarakat Desa Mata Air yaitu salah satu cara yang ditempuh yaitu adalah dengan memperkuat identitas dan budaya lokal. Yang kelima, kepemimpinan Kepala Desa Mata Air. Kepala desa sebagai seorang pemimpin di lingkup desa memiliki aspek kepribadian khas atau gaya kepemimpinan yang kuat, dapat menunjukkan usahanya dalam mewujudkan hubungan yang baik dengan anggota masyarakatnya. Seperti halnya kelola Desa Mata Air, kepemimpinan demokratis juga tercermin dalam transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran desa. Kepala Desa Mata Air secara terbuka menyampaikan informasi mengenai penggunaan dana desa kepada masyarakat Mata Air. Gaya kepemimpinan Kepala Desa Mata Air yang demokratis, yaitu selalu bersosialisasi dan berkomunikasi dengan aparat desa dan masyarakat desa untuk menciptakan keharmonisan dan juga agar tidak timbul kesenjangan yang terlampau jauh antara dirinya dengan seluruh warga Desa Mata Air. Yang keenam, analisis teori organisasi Desa Mata Air berdasarkan teori organisasi. Desa Mata Air menunjukkan dinamika organisasi yang menarik jika dianalisis mulai lensa teori organisasi modern. Desa ini yang dulunya bercocok agraris tradisional dengan struktur sosial hierarkis yang kuat, kini mengalami pergeseran signifikan akibat modernisasi, interaksi dengan dunia luar, dan perkembangan teknologi informasi. Desa Mata Air memulai lensa model organisasi birokrasi, operasional pemerintahan desa di Desa Mata Air didasarkan pada sejumlah aturan dan regulasi formal, seperti peraturan desa atau Perdes yang mengatur berbagai aspek kehidupan bermasyarakat dan penyelenggaraan. Desa Mata Air memulai lensa model organisasi fungsional, yaitu untuk mengidentifikasi bagaimana pembagian kerja dan spesialisasi tugas dalam struktur organisasi desa, terutama dalam konteks pemerintah desa dan organisasi-organisasi formal lainnya dapat diamati berdasarkan fungsi-fungsi utama yang akan dijalankan oleh organisasi Desa Mata Air. Saran dari saya sebagai peneliti yaitu Desa Mata Air, Kelurahan Tarus harus sering melakukan evaluasi diri secara berkala untuk mengidentifikasi struktur, proses, dan budaya organisasi yang ada saat ini. Misalnya, memperkuat sistem administrasi dan pelaporan yang transparan dan akuntabel, mengembangkan mekanisme partisipasi warga dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program kegiatan, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan sumber daya alam melalui pelatihan dan kerja pembangunan masyarakat Desa Mata Air, serta membangun jaringan kerjasama yang luas untuk mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan dan inklusif. Demikian dari saya, terima kasih, salam sejahtera untuk kita semua, salam mahasiswa.